Para pendengar radio saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, siapa yang sebenarnya diadili? Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, siapa yang sebenarnya diadili? Markus 15 ayat 1-15. Markus 15 ayat 1-15. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihat betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, siapakah yang sebenarnya diadili? Peristiwa pengadilan Yesus adalah sebuah tragedi hukum yang terparah dalam sejarah dunia. Seorang yang tidak bersalah, yang melayani, memulihkan, menyembuhkan, dan menolong masyarakat dihukum mati secara tidak adil. Ketidakadilan ini juga telah dan sedang dan akan dialami oleh para pengikut Yesus sepanjang zaman. Juga dialami oleh orang Kristen di Roma, di mana Markus menulis Injilnya ini, Injil Markus. Ada 7 aspek penting yang dapat kita lihat dalam teks ini mengenai peristiwa ketika Yesus berada di hadapan Pilatus untuk dapat mengerti secara baik dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah di sini, nubuatan Yesus akan jalan penderitaannya untuk penebusan dosa manusia. Nubuatan Yesus akan jalan penderitaannya untuk penebusan dosa manusia. Yesus secara sadar memasuki Yerusalem untuk membawa penebusan dosa bagi manusia melalui jalan salib. Dalam Markus pasal 10 ayat 45, Yesus menekankan bahwa dia datang untuk menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa manusia. Hal ini kemudian Yesus perjelas lagi dalam perjamuan kudus yang diadakan berkaitan dengan pengorbanannya yang akan terjadi di kayu salib. Tubuhnya yang akan diserahkan dan darahnya yang akan dicurahkan bagi penebusan dosa manusia. Di sini terlihat kedaulatan Allah atau rencana kedaulatan Allah untuk keselamatan manusia, sekaligus juga pengungkapan kebobrokan manusia yang luar biasa yang membutuhkan keselamatan. Yang penting dan menentukan adalah dalam segala sesuatu Allah tetap memegang kendali meskipun manusia yang bobrok bertanggung jawab. Istilah diserahkan dalam ayat 15
muncul berulang kali dalam Injil Markus dan menunjuk kepada kedaulatan Allah yang tetap berkuasa di balik semua peristiwa yang terjadi. Setiap kita harus menyadari dan juga meyakini bahwa kehidupan kita berada dalam tangan kedaulatan Allah. Apapun yang terjadi, meskipun mengalami kesulitan dan penderitaan, tujuan Allah adalah baik untuk kita, sesuai juga dengan Roma 8 ayat 28. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai kita dan juga akan memakai kita sebagai alat kesaksiannya dalam tangannya dan sampai kepada kehidupan kekal. Yang kedua adalah pengadilan kilat yang cacat hukum, kemunafikan para pemimpin agama. Pengadilan kilat yang cacat hukum, kemunafikan para pemimpin agama. Dari penangkapan Yesus sampai penjatuhan hukuman mati hanya sekitar 12 jam. Harus cepat selesai sebelum Sabat, karena pada hari Sabat tidak boleh ada orang yang dihukum mati. Pagi-pagi buta mereka membuat pengadilan secara rahasia, pertama di rumah mantan imam besar Hanas, dan kemudian di Sanhedrin, yaitu mahkamah agama, dengan imam besar Kayafas. Mereka kemudian harus segera membawanya kepada Pilatus yang turun dari Kaisarea ke Yerusalem untuk menghadiri hari raya Paskah, untuk melihat akan keamanan selama terjadinya hari raya Paskah. Mereka gunakan kesempatan saat Pilatus ada di Yerusalem. Mereka kemudian membawa Yesus kepada Pilatus. Mereka secara bulat bermufakat untuk membawa Yesus supaya Yesus dihukum mati oleh Pilatus. Hanya orang Romawi yang berhak untuk menghukum mati, padahal orang Yahudi tidak setuju dengan penghukuman mati yang mereka anggap sangat kejam dan sangat tidak manusiawi. Dan Yesus kemudian disalibkan secara kejam, memalukan, menyakitkan. MSP, mati sangat pelan, digantung antara mati dan hidup supaya tersiksa selama mungkin. Para pemimpin agama yang sangat munafik, mereka kemudian memberikan banyak tuduhan. Dan isi dari berbagai banyak tuduhan ini kita lihat dalam Injil-Injil lainnya. Mereka menjebak Yesus dengan berbagai pertanyaan secara politis. Apakah dia adalah orang Yahudi, Mesias politis? Apakah dia juga dikatakan dia tidak membayar pajak pada Kaisar, agar Yesus dianggap melawan Kaisar Romawi sehingga dapat disalibkan? Semua tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, penuh dengan rekayasa, fitnah, dan tipu. Dan semua ini menunjukkan kemunafikan, kejahatan para pemimpin agama yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka takut posisi dan pengaruh mereka terancam. Karena Yesus populer dan dipandang benar oleh rakyat, penuh kuasa atas alam, iblis, dan penyakit. Para pemimpin agama dikuasai oleh fanatisme agama yang mengeraskan hati mereka. Dengan semua peraturan mereka yang mereka buat, mereka anggap diri mereka benar. Mereka sombong, mereka angkuh. Mereka anggap diri tahu perjanjian lama, tetapi sesungguhnya tidak mengenalnya, karena hanya memiliki pemahaman yang bersifat harafiah dan tidak mengerti tujuan isinya secara rohani. Buta dalam pemahaman teologi akan perjanjian lama, tidak mau sungguh-sungguh mempelajari mengenai Mesias dalam perjanjian lama yang akan menderita, yang digambarkan dalam Yesaya 53. Mereka dikuasai oleh kebencian dan iri hati, dendam kesumat, beragama hanya secara formil saja, dan dikuasai oleh iri hati dan bukan oleh hati yang telah diperbaharui. Hanya beragama secara formil dan bukan karena hati yang diperbaharui. Di manakah kita sendiri telah dikuasai oleh kebencian, oleh iri hati, oleh kemunafikan, dikuasai oleh fanatisme agama yang sok tahu dan hanya formil saja, dan bukan beribadah kepada Tuhan dari hati yang terdalam. Ada bahaya yang sangat-sangat besar bahwa kita menganggap diri kita melayani dalam gereja, tetapi sebenarnya kita sedang merusak pekerjaan Tuhan. Mari sama-sama kita akui di hadapan Tuhan, kita lepaskan segala dendam, kebencian, dan juga kemunafikan. Yang ketiga, kompromi dan keegoisan Pilatus. Kompromi dan keegoisan Pilatus. Pilatus tahu bahwa Yesus benar dan berusaha untuk membebaskannya. 2 kali Pilatus bertanya dan sungguh mau supaya Yesus bebas. Pilatus sungguh-sungguh tahu
akan kejahatan para pemimpin agama. Dia juga tahu akan kejahatan daripada Barabas sebagai seorang pembunuh dalam pemberontakan. Tetapi pada akhirnya, dan itu yang menentukan, Pilatus bersikap kompromi dan tidak menegakkan keadilan, dan dia egois dan mengamankan kepentingan dirinya sendiri, mengamankan jabatannya, posisinya, dan juga kemudian menyenangkan rakyat. Takut ancaman diadukan pada kaisar. Kemudian Pilatus memberikan tawaran dan jalan keluar yang salah. Dia tanya kepada rakyat, padahal dia sendiri harus tahu apa artinya kebenaran, dan dia menegakkan keadilan. Dia kemudian menyamakan Yesus dengan penjahat Barabas. Dia kemudian mencuci tangan, anggap tidak bertanggung jawab. Sejauh mana kita telah berkompromi dengan dosa, mengkompromikan kebenaran firman Tuhan, telah egois dan mementingkan diri sendiri. Sejauh mana kita tidak peduli dengan kebenaran dan keadilan, lebih cenderung mengamankan posisi kita, jabatan kita, dengan berbagai cara hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang keempat, sikap dan jawaban Yesus. Sikap dan jawaban Yesus. Sikap dan jawaban Yesus di sini sesuai dengan gambaran dalam Yesaya 52 dan 53. Ada 3 sikap Yesus di sini. Ada kelembutan Yesus, Sang Mesias, sebagai domba yang dibawa kepada pembantaian, yang taat kepada rencana keselamatan Allah. Yang lembut juga berarti yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Sebenarnya Yesus tahu bahwa dia berkuasa. Dia dapat memanggil bala tentara sorga untuk menolong dia yang berkuasa. Tapi dia sungguh lembut hatinya, mementingkan kepentingan orang lain, karena dia datang untuk menanggung dosa manusia, menebus dosa manusia. Dan juga ada kebenaran Yesus di sini. Dia menjawab bahwa benar dia adalah raja, tapi bukan seperti dalam konsep kerajaan duniawi yang melawan Romawi. Juga kebisuan Yesus. Bisu karena sebenarnya bukan mereka yang mengadili Yesus, tetapi tiap-tiap mereka sedang mengadili diri mereka sendiri. Kebisuan Yesus yang menyerahkan segala sesuatu kepada kedaulatan Allah. Dalam Yohanes 1 dikatakan, Yesus datang pada kepunyaannya, pada miliknya, milik kepunyaannya, tetapi mereka menolaknya. Di tengah ketidakadilan dunia, orang percaya semua kita dipanggil untuk mengupayakan dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Setiap orang Kristen dan semua gereja harus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kita juga harus bersifat realistis, bahwa di tengah-tengah segala perjuangan kita untuk kebaikan, kita juga akan mengalami penolakan, ketidakadilan oleh dunia yang jahat, yang penuh fitnah, tipu, dan kebencian terhadap Yesus dan juga terhadap para pengikut Yesus. Kita dipanggil untuk mengatakan yang benar dalam sikap lembut, dalam bisu, yaitu pengertian meyakini akan kuasa kedaulatan Allah. Maukah kita mementingkan kepentingan orang lain? Berbahagialah orang yang lembut hatinya dalam Matius pasal 5. Artinya mereka yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri mereka sendiri. Kita tetap melayani Tuhan, tetap melakukan rencana keselamatan Tuhan, meskipun kita mendapatkan perlawanan dan tantangan dalam pelayanan penginjilan, pastoral, dan juga sosial diakonia. Yang kelima, benarkah suara rakyat adalah suara Tuhan? Vox Populi, Vox Dei. Benarkah suara rakyat adalah suara Tuhan? Vox Populi, Vox Dei. Ini merupakan istilah bahasa Latin. Artinya, apakah benar bahwa suara rakyat mewakili suara Tuhan? Di sini digambarkan rakyat yang mudah dipengaruhi, mudah dimanipulasi, dipengaruhi, yang bersifat pelin-pelan, senang melihat orang lain menderita, tidak mau menyenangkan Tuhan, dan tidak ada banyak hal yang lebih menular daripada kejahatan. Tidak benar bahwa rakyat selalu mementingkan kebaikan, mementingkan keadilan, mementingkan kebenaran. Seringkali rakyat memilih perang daripada damai. Rakyat memilih kebencian, kekerasan daripada kasih. Dalam Perjanjian Lama kita juga tahu bangsa Israel lebih memilih lembu emas daripada percaya kepada Tuhan. Dalam sejarah gereja juga terjadi hal yang sangat tragis, di mana ada orang-orang tertentu yang lebih memilih perang salib daripada mengikut Yesus dalam pelayanan kasih.
Pilihan yang salah. Barabas artinya putra Bapa di sini. Rakyat memilih putra manusia yang tidak dapat menolong mereka. Dan mereka bahkan menolak putra Allah yang sejati, Yesus Kristus, yang membawa pemulihan dan keselamatan bagi mereka. Di sini, suara rakyat ternyata adalah suara iblis yang ingin menyingkirkan Yesus. Sedemikian bobroknya hati manusia. Tapi untuk itulah Yesus telah datang untuk membawa penebusan dosa. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia. Yohanes 1 ayat 29. Suara rakyat adalah suara Tuhan hanya dan hanya kalau sesuai dengan firman Tuhan. Karena suara Tuhan pasti baik dan penuh berkat bagi manusia. Perintah Allah adalah jelas. Harus lebih mentaati Tuhan daripada manusia. Kita baca lagi Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dan juga pasal 4 ayat 19. Demokrasi tidak mutlak benar hanya kalau taat pada firman Tuhan. Karena demokrasi bersifat terbatas. Sejauh mana kita telah terlalu dikuasai pendapat orang lain atau kebanyakan orang dalam nilai-nilai norma-norma kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh berorientasi pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan, atau pendapat umum manusia yang melawan kehendak Tuhan yang menguasai kita? Kita harus waspada, harus awas, dan juga menghindari dan juga melawan kejahatan dan pendapat manusia yang salah meskipun itu pendapat mayoritas. Maukah kita? Yang keenam, kita semua adalah Barabas. Kita semua adalah Barabas. Tuhan Yesus mati ganti kita. Yesus mati ganti Barabas. Barabas yang dipenuhi dendam, kebencian, kekerasan, dan pembunuhan. Barabas yang sudah pasti akan dihukum mati, kemudian digantikan oleh Yesus. Hutang dosa yang begitu besar telah Yesus tanggung. Juga berlaku untuk kita. Kita mendapatkan amnesti Allah. Kita semua adalah Barabas yang tinggal tunggu waktu eksekusi kematian karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus Kristus menggantikan kita dan menebus dosa kita. Kita memperoleh amnesti, penebusan, pengampunan Allah. Sungguh ajaib kebesaran, keindahan anugerah Tuhan Yesus yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Seperti Barabas, Yesus mati ganti aku. Harusnya aku yang mati, tapi Yesus mati ganti aku. Puji Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh masih dikuasai oleh kebencian dan dendam? Kita membunuh orang lain dengan kata-kata kita, dengan sikap kita. Ataukah bahkan kita melakukan kekerasan, bahkan ingin membunuh orang lain? Apakah kita sungguh-sungguh telah sadar bahwa Yesus mati ganti kita? Seharusnya saya yang mati, tapi Yesus mati ganti saya. Saya yang harusnya mati karena dosa-dosa saya sekarang digantikan oleh Yesus. Sudahkah kita sungguh-sungguh bersyukur untuk itu? Sudahkah kita datang kepada Yesus? Datanglah, mintalah pengampunannya, dan percayalah kepadanya. Maka engkau akan selamat kekal selama-lamanya. Yang ketujuh, yang terakhir, siapakah yang sebenarnya diadili? Bagaimana sikap kita terhadap Yesus? Siapakah yang sebenarnya diadili? Bagaimana sikap kita terhadap Yesus? Dalam semua ini, dalam penangkapan Yesus, pengadilan Yesus, juga kematian Yesus, nampak sangat jelas kebobrokan manusia. Kita manusia yang sebenarnya sedang diadili, karena semua jenis dosa diwakilkan di sini. Ada kemunafikan, ada fanatisme agama dan kejahatan para pemimpin agama. Ada sikap kompromi dan egois dari Pilatus. Ada ketidakpedulian akan kebenaran dan keadilan. Sikap tidak mau menerima firman Tuhan dan mau berkuasa sendiri, otonom sendiri, mau lepas daripada Tuhan. Lepas, akhirnya terjun bebas dan akhirnya tampias. Semua para pemimpin agama, penguasa politik, rakyat, semua sama terkena oleh dosa-dosa ini, membuktikan mereka sungguh-sungguh bobrok dalam keberdosaan mereka, dalam kebencian, dalam kekerasan, dalam pembunuhan seperti Barabas, dalam keangkuhan, kesombongan, dan sikap menghina Yesus seperti Herodes Antipas, menyangkal Yesus seperti Petrus, pengkhianatan seperti Yudas, ketidakpercayaan dan ketakutan dan lari seperti para murid, menghina,
mengejek dan tidak sadar siapa yang mereka hina itu sebenarnya, seperti para serdadu. Mengejek seperti penjahat yang disalib di samping Yesus. Untuk semua dosa ini, Yesus telah mati, menanggung dan menebus dosa kita. Kita boleh yakin semua jenis dosa dan jumlah dosa diampuni saat kita mengakuinya di hadapan Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita boleh hidup berbeda dan diubahkan oleh kuasa pengampunan dan pembaharuan Yesus. Bagaimana sekarang kita menghampiri Yesus? Apa kita datang dengan percaya, dengan bersyukur dan berserah? Atau kita mau supaya Yesus harus sesuai dengan pemikiran kita dan kehendak kita sendiri? Mari sama-sama kita sungguh-sungguh percaya, kita bersyukur, dan kita sungguh-sungguh berserah kepada Yesus. Tuhan Yesus telah datang untuk menebus semua dosa kita. Marilah datang kepada Yesus saat ini juga. Inilah kesempatan waktu yang Tuhan berikan. Jangan tunda-tunda. Datanglah, akuilah dosa-dosamu, dan mintalah pengampunan pada Yesus. Percayalah padanya, dan terimalah Dia. Engkau pasti akan selamat dan diubahkan. Katakan, aku percaya dan mohon ampun. Aku bersyukur dan berserah atas pengorbananmu Yesus yang mati ganti aku. Yesus, Engkaulah Tuhan hidupku. Aku datang kepadamu, mohon pengampunanmu, mohon keselamatanmu. Aku percaya kepada Engkau, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.